puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Pujian terakhir 138. Yesus akan datang kembali. Tiga, dua, satu. Yesus akan datang kembali. Siapkah kau sekarang? Dengan kuasanya ia memerintah. Siapkah kau sekarang? Ia telah memilih umatnya dan membawanya di angkasa, tinggal bersama dengannya. Siapkah kau sekarang? Mulia, mulia, jantungku bergema. Mulia, mulia, mahkotailah Tuhan. Mulia, mulia, siapkanlah jalannya. Mulia, mulia, Tuhan segera datang. Kuasa iblis segera berlalu, kinilah saatnya. Tiada lagi keluh kesah, inilah saatnya. Yang tidur akan dibangkitnya, bertemu Tuhan di angkasa. Hari yang mulia akan tiba, inilah saatnya. Mulia, mulia, jantungku bergema. Mulia, mulia, mahkotailah Tuhan. Mulia, mulia, siapkanlah jalannya. Mulia, mulia, Tuhan segera datang. Benar dan setiakah jantungmu bila Tuhan datang? Menanti tanpa ketakutan bila Tuhan datang. Banyak tanda yang diberikan, bagai sinar fajar di timur. Hari itu segera tiba, siapkah kau sekarang? Mulia, mulia, jantungku bergema. Mulia, mulia, mahkotailah Tuhan. Mulia, mulia, siapkanlah jalannya. Mulia, mulia, Tuhan segera datang. Ada yang mau pilih satu lagu? Kalau ada, kita nyanyi satu lagu lagi, baru kita belajar firman. Berapa? 60. Nomor 60, bagian depan. Suci, suci, suci. Tapi kata kami dini hari diganti dengan kami malam hari. Ya, kata dini jadi ganti kata malam. 3, 2, 1. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami malam hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal,
Tunggal patut dipuji. Wanita saja. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Kaum laki-laki. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajahmu. Hanya kau yang suci, tiada tertandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Bersama-sama. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita membaca Alkitab. Untuk yang tidak mendapatkan cetakannya boleh membuka dari Injil Matius pasal yang ke-24 ya. Kita akan membaca, satu orang membacanya. Silakan Saudara Ayong. Di situ ada bangku atau kursi, silakan duduk. Matius 24 ayat 3 sampai 35 ya. Saya akan mulai, kemudian ya searah jarum jam ya, kita akan membacanya bersama-sama. Jadi Injil Matius 24. Perikop ini diberi judul 7 tanda ya kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Ini kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Dan tanda kesudahan dunia. Ya, Kimberly. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Aku adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu berubahlah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat yang ke-17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Putra Manusia. 28. Di mana ada bangkai, di situ ada burung najar. Kerumunan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan digoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup trompet atau sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di petang hari ini kami diberi kesempatan membaca dari pesan Tuhan Yesus akan kedatangannya yang kedua kali. Di abad 21 kami percaya di abad inilah Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali. Kiranya dengan belajar firman-Mu kami diberi pengertian dan kekuatan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Bukan lagi sebagai anak domba yang disalibkan, tetapi sebagai Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ampuni dosa kami, berikan kami pengurapan Roh Kudus agar kami dapat memahami pelajaran ini untuk pertama kali. Ketika kami bawa pulang lembaran kertas ini, kami dapat di rumah masing-masing kembali menyimaknya supaya kami sungguh-sungguh terus berpikir untuk hal ini. Demikianlah doa kami Bapa, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, tolong yang sudah membawa pen, membawa buku dicatat. Di dunia ini kita menggunakan tanda. Menggunakan tanda. Contohnya, di tangan saya ada cincin. Tandanya saya sudah menikah. Paham? Oke. Kemudian, di alam ada tidak tanda? Apa? Mau hujan gelap. Ya, itu biasa. Tapi tanda yang hanya muncul sesudah hujan namanya pelangi. Tolong dicatat. Pelangi. Ya. Pelangi itu 7 warna. Mejiku hibiniu. Ya, 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mejiku hibiniu. Kalau bahasa Inggrisnya Roy Beef. Roy ya. Red, orange, yellow, green, B, blue, I, indigo, V, violet. Roy Beef. Ya, seperti nama orang kan? Roy kan? R-O-Y kan? B titik seperti sabun. GIF, G-I-V. Ya. Roy Beef. Roy Beef. Nah, pelangi itu Tuhan berikan tanda kepada siapa? Nabi Nuh. Bahwa tidak akan ada lagi banjir air global yang membunuh semua manusia kecuali 8 orang. Berapa orang? 8 orang. Masih ingat huruf Mandarinnya? Ya, ini ya. 3 orang anaknya, ini huruf Mandarinnya. Chuan. Ya, ini Chuan ya. 8 mulut. 8 apa? Kenapa orang Tionghoa bisa menggambar perahu dengan gambar seperti ini?
Cuan. Karena orang Tionghoa sejarahnya sudah 5.000, 6.000 tahun, dan orang Tionghoa itu keturunan dari Sem. Dari apa? Sem. Yang keluar dari Bahtera. Oke. Tanda kedua, ada orang menyangkal pelangi, gak bisa. Di mana-mana ada pelangi. Tanda kedua apa? Yang tidak bisa disangkal. Tahun 2026. Tolong ditulis. Tanda apa itu? Rismek. Tahun 2026 waktu orang membuat tahun itu, sebenarnya ada kata yang dihilangkan. Kalau kita bilang tahun 2026, harus disebut tahun Tuhan Yesus. 2026. Karena orang tidak suka Yesus, tahun Tuhan Yesusnya dihapus. Menjadi hanya tahun 2026. Korupsi ya. Ya, korupsi kata-kata. Siapa yang nangkap mereka nanti? Malaikat. Kalau korupsi uang ditangkap KPK. Kalau korupsi kata-kata, siapa yang nangkap? Malaikat. Oke? Kenapa itu tahun Tuhan Yesus? Karena dihitung dari Yesus lahir. Yesus apa? Ya, siapapun tidak bisa mengatakan, aku tak mau kenal Yesus. Tidak bisa. Begitu kamu keluarkan akta kelahiran, kamu lahir tahun berapa? 2012 tahun Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, dihitung dari 2012 setelah Yesus lahir. Paham ya? Oke, Saudara Asyong, tahun berapa lahir? 1980 sesudah Yesus lahir. Paham ya? Ya, dihitung dari lahirnya Yesus. Sudah 2 tanda ya? Tidak boleh tidak tahu. Tanda ketiga, hari. Hari Minggu di mana-mana tanggalnya merah. Kenapa merah? Hari Sabat itu hari Sabtu sebenarnya. Sabtu ya. Hari Minggu itu artinya hari pertama. Bahasa Latin, Minggu itu artinya harinya Tuhan. Domingo, harinya Tuhan. Kenapa hari Minggu disebut harinya Tuhan? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Kemana-mana kamu pergi, hari Minggu tanggalnya merah. Mau di Malaysia, mau di Tiongkok, mau di Amerika, mau di Jerman, di Australia, semuanya merah. Jadi tanda ini sudah Tuhan berikan kepada dunia ini. Tidak bisa disangkal. Oke. Kemudian tanda berikutnya. Di gereja ada tanda. 2 tanda. Orang yang percaya salib Yesus akan dibaptis. Akan apa? Dengan air. Dan setelah orang yang sudah dibaptis, usianya sudah dewasa, dia boleh ikut perjamuan kudus. Roti menandakan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu tanda. Tanda yang memberkati. Nah, sekarang tanda berikutnya, janji-janjinya. Semua ada di sini. Ada di mana? Janjinya. Di Alkitab ini janji dan perintah. Seperti tadi kita membaca banyak perintah. Contohnya ayat 20. Coba baca ayat 20. Perintahnya apa di situ? Berdoalah. Perintah bukan? Perintah. Nah, kalau perintah itu tandanya adalah garis lurus dari atas ke bawah dan titik. Artinya perintah dari Tuhan aku laksanakan. Titik. Nggak ada jadi tanda tanya. Nggak dibelokkan. Nggak di apa? Harus apa? Lurus. Kalau bahasa Jawa, ba itu garis, tik itu titik. Jadi batik. 1, 2, 3. Batik. Kalau kamu baca Alkitab, batik. Banyak di sini batik. Ayat 25. Camkanlah. Perintah kan? Betul? Nah, oke. Jadi banyak perintah di Alkitab ya. Di Alkitab banyak
perintah. Berapa banyak di perjanjian baru? 1050 di perjanjian baru saja. Di perjanjian lama ada 613 perintah. Oke, sekarang kita lihat tanda berikutnya. Matius 24. Tanda-tanda ini ketika murid-murid Yesus berada di Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini tempat Yesus naik ke sorga. Bukit apa? Zaitun, tempat Yesus naik ke sorga. Dan di situ Yesus mengajar murid-muridnya. Dan mereka bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kenapa dunia ini akan disudahi? Karena dunia ini sudah tercemar dosa dan suatu saat Tuhan tidak mau lagi dunia ini dan dia akan bakar bumi ini dan bumi ini tidak ada lagi. Dia buat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru dan kita ada di sana bersama Yesus selamanya. Paham? Dia nggak mau nih. Kenapa? Ini bumi yang kotor, penuh dengan darah orang mati. Paham? Kok orang berebut tanah pada zaman sekarang kan? Ya, nggak ada gunanya. Ya, ini sementara saja. Nah, tanda kedatangan Yesus kedua kali itu ditulis di Injil Matius 24 dengan jelas. Nah, setelah saya pelajari, ternyata bisa kita ingat dengan gampang. Angka 7 itu angka sempurna. Angka berapa? 7. Nah, saya kasih singkatan kependekan dengan A, B, C, D, E, F, G. A, kamu lihat di ayat yang ke-6. Aku adalah Mesias. Tanda pertama adalah A. Antikristus. Ya, A itu apa? Antikristus. A. Kalau saya bukan Kristus, bisa nggak saya bilang saya Kristus? Tidak bisa. Kecuali saya antikristus, ingin memalsukan Tuhan Yesus. B. B. Bangsa berperang melawan bangsa. Tadi ayat 5, sekarang ayat 6. Ya, bangsa berperang melawan bangsa. B ya. Tanda kedua itu B. Tanda ketiga itu C. Ayat yang ke-7. C. Celaka kosmik atau celaka alam raya. Apa itu celaka alam raya? Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Ya, sekarang kita pelajari secara singkat dulu, nanti di halaman berikutnya ada penjelasannya. Yang berikutnya apa? Sudah ABC? Tentu huruf apa? D. D kamu lihat di ayat 12. Makin bertambah kedurhakaan. D. Dosa makin merajalela. Semakin dekat Yesus datang, manusia bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Semakin apa? Jahat, ya. Nanti akan dijelaskan apa itu maksudnya. Sudah D ya. Nah, A, B, C, D nggak bisa kita bikin apa-apa. Itu selalu harus terjadi. Tapi yang E ini kita bisa. Ayat yang ke-14. Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Itu artinya ekspansi Injil kerajaan sorga. E itu apa? Ekspansi Injil kerajaan sorga. Ya, seperti ada orang belum percaya, kita memberitahukan kepada dia tentang Tuhan Yesus. Sehingga dia percaya dan dia masuk ke dalam gereja, menjadi percaya Yesus, dan dia menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berkembang. Apa? Berkembang. Ekspansi Injil kerajaan Allah. Itu E ya. E. Huruf berikutnya? F. F itu fitur antikristus. Yang pertama itu antikristus, kemudian di F ini dijelaskan tuh fitur dari antikristus yang nanti ya akan muncul ya waktu Yesus datang di angkasa, dia sambut kita ke angkasa, dia ajak kita di sorga, di bumi ini dikuasai oleh orang yang bernama antikristus.
Kristus. Dia adalah manusia, tapi dia dirasuki oleh iblis. Iblis loh, bukan roh jahat ya. Kalau tatung itu yang merasuki itu adalah roh jahat, tapi ini yang merasuki dia iblis sehingga dia menjadi orang yang paling jahat, orang yang paling pintar, orang yang paling kejam, orang yang paling hebat di dunia ini. Fitur dari apa? Anti Kristus. G, nah ini G ya. G itu genapi semua nubuatan Tuhan tentang Israel. Nanti kita akan pelajari ya. Ini menarik sekali ya tentang Israel. Jadi kamu lihat ayat 3, 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, ya orang Israel tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Karena nubuatan ini diberikan kepada murid-murid Yesus yang notabene semuanya orang Israel pada waktu itu. Ayat 35, langit dan bumi ini akan berlalu. Jadi kita melihat langit ini, bumi ini akan tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Sudah tercemar. Sudah apa? Bumi tercemar kejahatan, banyak darah orang yang tidak bersalah, seperti Habel kan, dibunuh abangnya, darahnya di tanah dan berteriak. Kemudian, kamu tahu nggak di angkasa begitu banyak pencemaran? Apa yang mencemari angkasa kita? Itu beribu-ribu satelit. Beribu-ribu apa? Begitu banyak satelit tercemar. Ya, kalau tidak ada satelit, tidak ada HP. Ya, tapi di mata Tuhan itu pencemaran. Paham nggak? Seperti kita naik motor kan, itu sebenarnya pencemaran juga kan? Karena asapnya keluar, polusi. Nah, ingat ya, langit dan bumi ini akan tidak ada lagi, tetapi, nah ini paham ya, perkataan-perkataanku, ya ada 2 kali loh kalau bahasa Indonesia terjemahnya tidak pas ya. Perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Artinya begini, semua kata-kata Tuhan akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita pelajari di bagian ini. Ya, ini untuk kita semua lihat ya. Nah, yang pertama, antikristus atau Kristus palsu. Ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Kalau boleh dikatakan orang pilihan pun sekalipun akan disesatkan ya oleh antikristus. Nah, Kristus palsu itu ya kalau kita lihat ya di Alkitab ya akan muncul berkali-kali di setiap zaman ya. Tapi Kristus palsu yang paling palsu itu nanti pada saat Yesus datang kedua kali di angkasa, orang Kristennya diangkat, orang Kristen yang sudah mati dibangkitkan dengan tubuh mulia, kita yang belum mati, ya kalau sekarang Yesus datang, kita tidak akan mati. Tidak akan apa? Mati. Kita diberi tubuh mulia, seperti tubuh Yesus yang bangkit, yang kecil jadi besar, yang tua jadi muda. Seumur Yesus 33,5 tahun. Dan kita dengan tubuh mulia akan diajak Yesus ke angkasa. Kemana? Kenapa ke angkasa? Karena Yesus akan bawa kita ke surga. Selama berapa lama? 3,5 tahun kali 2, 7 tahun. 7 tahun. 3,5 tahun itu di bumi ini antikristus akan membuat kerajaannya dengan kerajaan yang namanya damai semu. 3,5 tahun damai ya. Dia mendamaikan semua manusia, dia mendamaikan semua agama, dan dia mau mendirikan bait Allah di Yerusalem. Sampai sekarang bait Allah tidak ada, sudah runtuh. Begitu bait Allah selesai didirikan 3,5 tahun, tidak ada yang menentang dia. Dia merobek perjanjiannya dengan Israel. Sekarang semuanya saya tidak ikut lagi. Orang Israel tidak boleh lagi mempersembahkan korban. Dan dia masuk ke bait Allah. Dia mengatakan saya adalah Kristus. Seluruh dunia harus menyembah saya. Apa yang terjadi? Kalau tidak nyembah dia, tidak boleh beli, tidak boleh jual. Yang mau menyembah dia dikasih tanda 6666 di kepalanya, 6666. Dan di sininya juga 6666. Kenapa? Kalau tidak ada tanda itu tidak boleh beli, tidak boleh jual. Zaman dulu orang nggak ngerti. Kalau beli jual kan pakai duit. Kalau sekarang beli jualnya pakai apa? HP. Pakai apa? Nah sekarang uangnya di sini, nanti uangnya tidak di HP lagi di mana? Ditempel di jidat. Kalau saya percaya Yesus, saya tidak mau. Itu tanda iblis. Kalau tak mau gimana? Akan dibunuh. Akan apa? Dibunuh.
Jadi orang pada saat itu kalau percaya Yesus akibatnya mati. Tapi ini apa? Kalau kita sekarang percaya Yesus, kita tidak mengalami, kita sudah diangkat. Paham ya? Nah, jadi pada saat antikristus itu mengatakan dia adalah Kristus, Tuhan itu marah besar apa? Karena banyak orang menyembah kepada Kristus palsu itu. Padahal orang sudah tahu ya, orang Kristen semua sudah diangkat, nggak ada lagi. Tetangga kita melihat tiba-tiba kita hilang. Kita apa? Ya, kita kemana? Hilang ya. Kalau orang Kristen bawa pesawat gitu, pesawatnya pilotnya hilang, pesawatnya bisa jatuh. Ngerti? Kalau doa pilotnya orang Kristen, ya kan? Ya, dia lagi bawa pesawat, terus dia diangkat Yesus, pesawatnya gimana? Langsung. Kalau dia bawa bisnya nabrak. Jadi pada saat itu orang tahu bahwa orang Kristen sudah diangkat ke sorga. Tapi orang di dunia yang tidak percaya Yesus, kenapa? Mereka itu tidak mau bertobat. Tidak apa? Nah, kamu lihat ya, antikristus ini bekerja dengan nabi-nabi palsu. Tadi dikatakannya nabi palsu itu bisa membuat mujizat. Makanya sekarang di gereja itu selalu didengungkan mujizat. Mujizat, padahal itu semua palsu. Kenapa begitu? Kalau Yesus membuat mujizat, mata orang buta itu langsung sembuh. Langsung apa? Sembuh. Kalau orang mati, langsung hidup. Kalau sekarang kan enggak. Ya, jadi sekarang itu mujizat Allah masih ada, tapi tidak lewat hamba Tuhan. Dia bisa langsung melakukan mujizat. Tidak ada lagi hamba Tuhan yang diberi karunia melakukan mujizat. Sudah tidak ada lagi. Hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat, semuanya sudah mati. Itu para rasul. Kenapa mereka diberi kemampuan melakukan mujizat? Karena mereka diberi tugas 2. Tulis ya, 2 ya. 1. Mendirikan gereja-gereja perjanjian baru. 1 ya. Petrus, kamu tanya, tugasmu apa Petrus? Mendirikan gereja di Yerusalem. Kamu tanya Paulus, apa tugasmu Paulus? Mendirikan gereja di kota Filipi, di kota Korintus, di kota Tesalonika, di kota Berea. Tugas kedua dari para rasul. Rasul itu sebutannya hanya rasul Yesus Kristus. Gak bisa ya, rasul setelah Yesus tidak ada, gak bisa lagi orang menyebut dirinya rasul. Rasul tugas yang kedua menulis perjanjian baru. Menulis apa? Perjanjian baru. Nah, kenapa mereka disebut Rasul Yesus Kristus? Disebut Rasul Yesus Kristus karena mereka punya tugas 2, menulis perjanjian baru dan mendirikan gereja perjanjian baru. Itu tanda yang pertama, Kristus palsu atau antikristus. Kalau sekarang itu antikristus dalam bentuk kecil. Dan tentu apa? A-nya kecil. Artinya begini, kalau kamu percaya Yesus, saya tidak percaya Yesus, saya anti Yesus, saya benci sama kamu. Kalau boleh kamu ditangkap. Kalau boleh kamu dipenjara. Ya, seperti Rasul Paulus dulu kan. Waktu dia jadi Saulus, dia tidak senang dengan orang yang percaya Kristus. Dia tangkap orang dan masukkan mereka ke penjara. B. Nah, ayat 6. Apa tuh B? Bangsa berperang melawan bangsa. Ada nggak perang sekarang? Di mana perangnya? Rusia dan Ukraina. Oke. Kemudian yang ketiga, celaka alam raya, kelaparan, penyakit sampar seperti COVID-19, kemudian gempa bumi. Nah, apa tuh gempa bumi? Gempa bumi itu seperti ibu yang sudah hamil 9 bulan, kalau dia mau melahirkan, dia akan sakit. Semakin dekat dengan kelahiran anaknya, sakitnya tuh makin sering muncul. Makin apa? Ya, seperti gempa bumi. Dan Yesus datang juga begitu. Kalau kamu lihat data-data gempa bumi abad 21 ini ya, itu lebih banyak daripada gempa bumi abad 20. Abad berapa? Nah, gempa bumi abad 20 lebih banyak daripada gempa bumi abad 19. Kenapa begitu? Karena dikatakan gempa bumi akan semakin banyak, seperti ibu yang melahirkan, semakin dekat ya anaknya lahir, sakitnya tuh sering muncul. Pertama kan sakit, ya kan? Sakit, muncul lagi. Oh, kalau udah dekat begini. Ya, gempa bumi. Kalau kamu baca gempa bumi, kenapa gempa bumi?
tanda Yesus akan datang kedua kali. D. Durhaka manusia makin merajalela, ayat 12. Contohnya, ya, kasih manusia menjadi dingin, ayat 12-13. Manusia itu menjadi makhluk yang bosan. Kemudian yang tidak bisa disangkal adalah kejahatan seksual dan LGBT seperti zaman Nuh, Lukas 17:27 dan Matius 24:38. Nah, pada zaman dulu kan sering kita dengar ya, orang paling disebut banci kan, betul nggak? Zaman dulu ya, betul nggak? Kalau zaman sekarang nggak lagi, ya orang disebut banci. Mereka kalau kita baca di koran di luar negeri ya, perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin dengan laki-laki. Namanya LGBT. Tidak bisa dicegah. Tidak bisa apa? Nanti antikristus juga LGBT. Kalau kamu baca ya, antikristus, dia adalah laki-laki. Alkitab mengatakan dia tidak suka perempuan. Antikristus, dia laki-laki, dia dirasuki setan, dia adalah orang yang paling jahat, orang yang paling kuat, orang yang paling pintar, dan dia paling benci dengan orang Kristen, dia paling benci dengan orang Israel, dia mau bunuh semua orang Israel. Kenapa? Karena kalau orang Israel itu tidak ada lagi, Yesus tidak bisa menjadi raja orang Israel. Masih ingat Yesus waktu disalib? Apa tulisan di atas? INRI. Apa artinya dalam 3 bahasa? Latin, Yunani, dan Ibrani. INRI itu bahasa Latin. I itu tolong ditulis Yesus. N itu Nazaret, Yesus orang Nazaret. R itu raja. I itu Yehuda, raja orang Yahudi. Apa arti INRI? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalau Yesus datang kedua kali, tidak ada orang Yahudi di bumi ini. Kamu boleh percaya itu enggak kepada Yesus? Enggak bisa, karena enggak ada lagi orang Yahudi. Semua sudah dibunuh. Kamu tahu enggak, di dunia ini hanya satu bangsa yang mau dibunuh oleh orang di dunia ini. Siapa dia? Orang Yahudi. Kamu baca kitab Ester, tolong ditulis ya. Siapa yang ingin membasmi orang Yahudi di kitab Ester? Orang itu namanya Haman. Namanya apa? Kenapa dia mau membunuh semua orang Yahudi? Kalau semua orang Yahudi waktu itu terbunuh, Yesus gak bisa lahir. Paham? Siapa lagi yang membunuh semua orang Yahudi? Firaun. Masih ingat Firaun? Kalau lahir laki-laki, cekik mati, tapi bidannya bilang, oh nggak bisa. Karena orang Yahudi itu kuat. Sebelum kami sampai, mereka sudah lahir. Akhirnya Firaun bilang, gak apa-apa kalau gitu, laki-laki lahir, tangkap, buang ke sungai. Musa diselamatkan. Ya, kenapa Firaun mau bunuh orang Yahudi? Supaya Yesus janganlah lahir. Setelah itu, setelah Yesus lahir, setelah Yesus, siapa membunuh Yesus? Herodes. Siapa? Nah, setelah itu, ada nggak orang mau membunuh Yesus? Banyak. Tapi Yesus tidak bisa dibunuh dengan dilempari batu, hanya bisa disalibkan. Tapi dia mati untuk bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit naik ke sorga, orang Israel itu pernah nggak mau dibunuh habis oleh Hitler? Oleh siapa? Hitler. Hitler itu sadis sekali. Dia membunuh orang tanpa perlu pakai pisau. Dan sekali bunuh itu begitu banyak orang. Caranya dia jahat sekali. Dia masukkan orang Yahudi ke dalam truk, mobil box, dan dia bawa, katakanlah dari Pontianak ke Mempawah, dan cerobongnya masuk ke dalam. Nggak perlu dicekik, nggak perlu disembeli. Begitu cerobong masuk ke dalam, dia bawa ke Mempawah, di Mempawah sudah digali lubang, sampai di Mempawah dia buka baknya, orang semua udah mati. Tinggal apa? Ah, itu Hitler. Berapa orang dibunuh oleh Hitler? 6 juta. Orang Yahudi. Nah, kenapa mereka mau dibunuh? Karena iblis tidak mau ada orang Yahudi, supaya waktu Yesus datang, dia nggak bisa jadi raja orang Yahudi. Jadi durhaka makin merajalela. Nah, yang bisa kita lakukan hanyalah mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Seperti yang tadi kita baca ayat 14. Dan
Ya, ekspansi kerajaan sorga itu saja yang bisa kita lakukan. Yang lain-lain tidak bisa kita cegah. Nah, sekarang yang berikutnya, F. Fitur dari antikristus itu sudah diumumkan oleh Nabi Daniel, ya, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 27. Nah, jadi begini, tadi saya sudah katakan ya, Yesus datang kedua kali, dia tidak langsung datang ke bumi, dia datang kemana? Ke angkasa. Jadi di angkasa, orang yang percaya Yesus, yang sudah mati akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Dan kita yang sudah percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian, diberi tubuh mulia, dan kita sama-sama bisa bertemu Yesus di angkasa. Dan di bumi apa yang terjadi? Tuhan Yesus serahkan kepada antikristus untuk berkuasa. Ya, antikristus tadi saya katakan diberi waktu berapa lama? Berkuasa 7 tahun. 7 tahun. 3,5 tahun damai semu. 3,5 tahun itu adalah masa Tuhan menulahi bumi dengan begitu banyak tulah. Tulahnya apa saja? Air jadi darah, kemudian ada hujan es, ada yang namanya gempa bumi. Tadi kamu baca langit ya menjadi gelap karena mataharinya gelap, bulannya gelap. Ya, kemudian akan ada banyak perang, ada banyak kelaparan. Ya, sehingga yang mati, tahu nggak pada waktu itu di bumi ini, bukan lagi jutaan, tapi miliaran. Separuh manusia mati pada saat itu. Kamu baca Wahyu, pasal 6-19. Ya, tolong dicatat ya. Itu disebut dengan masa sengsara besar. Tidak dialami oleh orang percaya, tapi dialami oleh penduduk dunia yang tidak mau percaya pada Yesus. Yang menyembah pada antikristus. Ya, jadi fiturnya antikristus dapat kita pelajari. Tadi saya katakan, dia adalah laki-laki. Kenapa dia hebat? Dirasuki setan 24 jam. Tidak ada orang lebih pintar dari dia, nggak ada orang lebih kaya daripada dia, tidak ada orang lebih pandai berbicara daripada dia, dan dia menaklukkan dunia tanpa perlu perang. Kalau kamu baca di kitab Wahyu, dia menaklukkan dunia hanya dengan mengancam. Indonesia mau ikut? Nggak mau ikut? Nah, ikut Indonesia. Amerika ikut? Ikut. Semua ikut dia. Dan dia bisa mendamaikan semua agama, tujuannya satu. Supaya Israel bisa membangun bait Allah, dan Israel kembali mengorbankan korban seperti perjanjian lama, tapi 3,5 tahun kemudian dia mengingkari perjanjian dengan Israel, semua agama dia bubarkan, dia masuk ke dalam bait Allah, dan dia mengatakan, saya adalah Kristus, saya adalah Tuhan, seluruh dunia sembahlah saya. Dan semua manusia nyembah dia loh. Oke, terakhir, G. Genapi semua nubuatan tentang Israel. Ini sangat menarik, tadi saya katakan antisemitisme itu orang Yahudi dibenci, mau dibinasakan, ya mulai dari ya Firaun, kemudian dalam kitab Esther, kemudian setelah itu Herodes, kemudian ya pada zaman sekarang Israel selalu ya mendapatkan ya ancaman ya dari dunia Arab dan Muslim. Nah, sekarang Israel adalah tanda bahwa Yesus akan datang. Di dunia ini tidak ada negara yang merdeka seperti Israel. Indonesia merdeka, penjajahnya siapa? Belanda, Jepang pergi. Kalau Israel bagaimana merdekanya? Mereka menyalibkan Yesus tahun 30. Kemudian mereka diusir ya karena menyalibkan Yesus tahun 70 oleh Jenderal Titus. Jenderal Titus. Dan orang Israel itu bait Allahnya dihancurkan, negaranya dihancurkan, Israel itu terpencar ke seluruh dunia. Terpencar ke seluruh dunia. Sehingga tanah Israel itu tidak lagi menjadi milik mereka. Tapi Tuhan mengatakan dalam ayat 32 yang tadi kita baca, lihatlah ya, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, pohon ara ini pernah dikutuk Yesus kan? Pohon ara ini melambangkan Israel. Apabila ranting-rantingnya sudah melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya kalau Israel sudah menjadi satu bangsa kembali, maka Yesus itu akan segera datang. Kenapa datang? Karena waktu akhir zaman itu, antikristus yang berkuasa 7 tahun, akhirnya dia mau membunuh semua orang Israel. Pada saat orang Israel mau dibunuh, ya mereka sudah hampir musnah. Baru mereka berseru, di manakah Kristus, di manakah Mesias? Dan Yesus datang dengan orang percaya bersama malaikatnya
mengalahkan antikristus, mengalahkan nabi palsunya, dan menyelamatkan orang Israel, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, kamu bisa baca di Wahyu 20. Paham ya? Mereka hampir habis. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Ya, pertama kali dia menyambut kita, kedua kali dia datang bersama-sama dengan kita, dan dia mendirikan kerajaan damai. Kerajaan apa? Waktu itu ya, kamu baca Yesaya pasal 65-66. Apa itu kerajaan damai? Nggak perlu lagi tentara. Ya, binatang tidak lagi memakan daging. Artinya, singa bisa kawan dengan apa? Sapi. Dia nggak akan makan sapi. Domba bisa kawan serigala. Tidak ada lagi yang makan daging. Tidak perlu lagi tentara, jadi uang untuk tentara dipakai untuk pertanian. Jadi dunia begitu maju. Dan saat itu, karena kerajaannya 1000 tahun, barang siapa yang mati umurnya 100, dianggap mati muda. Mati apa? Muda. Ya, baca Yesaya 65. Baca Yesaya 11. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat ya, orang Israel sudah merdeka. Kapan mereka merdeka? Tahun 1948. Jadi waktu mereka sudah dipencar seluruh dunia, sekarang mereka harus merdeka dan mereka pelan-pelan membeli tanah yang disebut tanah malaria. Baru pada tanggal berapa? 14 Mei tahun 1948, Tuhan berikan mereka kemerdekaan. Israel itu merdekanya 1948 loh. Kenapa merdeka? Karena mereka sudah punya tanah, sudah punya pemerintahan, sudah punya rakyat, tapi tidak punya apa? Raja. Tidak punya apa? Rajanya siapa? Raja Israel itu siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus gelarnya apa? Putra Daud. Tuhan berjanji pada Daud, ada putramu yang akan jadi raja sampai selama-lamanya. Ya, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan bergelar Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ya, baca Wahyu pasal 20, kerajaan yang didirikan adalah kerajaan damai. Baca Yesaya 66 dan 65. Domba berkawan dengan serigala. Tapi ular masih tetap berjalan dengan perut. Artinya manusia yang belum punya tubuh mulia saat itu masih bisa berdosa. Jadi kita sudah belajar berapa tanda? 7. A. Antikristus. B. Bangsa berperang melawan bangsa. C. Celaka alam raya. D. Dosa makin merajalela. E. Ekspansi kerajaan sorga dengan memberitakan Injil. Itu ya satu-satu yang bisa kita lakukan. F. Fitur dari antikristus. G. Genapi semua nubuatan tentang bangsa Israel. Ya, seperti pohon ara yang sudah musim panas. Israel sudah merdeka ya, 1948. Nah, kita percaya ya pada abad ini ya, Yesus datang kedua kali. Dia di mana? Sudah di ambang pintu. Tapi pertanyaannya, sudah belum kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Kalau sudah sungguh-sungguh dia datang, kita diangkat. Kalau belum, kita ditinggal. Kalau saat itu orang mau percaya Yesus, dia harus apa? Mati. Harus apa? Mati. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Bapa, kami berterima kasih karena dapat mulai belajar bahwa Yesus akan segera datang. Tolonglah kami supaya kami terus mempelajari dan mengingat pelajaran pada malam hari ini. Supaya kami dapat rajin belajar dari firman-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, dan kami dapat melakukan pengabaran Injil sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Tolonglah yang masih sekolah, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan ketekunan. Yang paling penting mereka sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan juga yang sudah bekerja maupun ibu rumah tangga, sertailah kami semua. Kami serahkan semua anak-anak-Mu di rumah masing-masing, pimpinlah mereka. Demikianlah doa kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.